Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Kadiri Fakultas Pertanian. Di sini kami akan membuat video tentang observasi organisme pengganggu tanaman pada tanaman padi di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nurhadatul Maryam. Saya Gadis Seftah Ramadhani. Saya Bima Wibian Said. Mari ikuti keseruan kami. Ayo. But not as ideas. Happy nation, living in a happy nation. Well, the people understand and dream of perfect match situation. Need to seek salvation for the people. Belalang menyerang tanaman padi pada bagian daun muda, batang, serta malai yang mengakibatkan daun berlubang yang menyisakan tulang daun. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil serta bulir padi menjadi hampa hingga memicu risiko gagal panen total. Untuk menangani hama ini, petani dapat membersihkan gulma di pematang sawah sebagai tempat bertelur belalang serta menyemprotkan insektisida berbahan aktif chlorpyrifos atau deltametrin jika populasi serangan sudah melampaui ambang batas ekonomi. Sengsara belum pulang kau pun di sini. Kepinding tanah atau Scotinopara cortata menyerang tanaman padi pada bagian pangkal batang dan anakan dengan cara mengisap cairan tanaman yang mengakibatkan warna daun berubah menjadi kuning kemerahan atau coklat. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil serta jumlah anakan produktif berkurang drastis hingga memicu resiko gagal panen total karena tanaman mengering dan mati. Untuk pengendalian hama ini, petani dapat membersihkan gulma dan sisa tanaman di sekitar rumpun padi sebagai tempat persembunyian, memanfaatkan musuh alami, serta menyemprotkan insektisida yang diarahkan tepat ke pangkal batang jika populasi serangan sudah melampaui ambang batas ekonomi. Penggerek batang padi menyerang tanaman dengan cara larva masuk ke dalam batang dan memakan jaringan tanaman dari bagian dalam. Serangan pada fase vegetatif menyebabkan gejala sundep, yaitu pucuk daun menguning, layu, dan mudah dicabut. Sedangkan pada fase generatif menimbulkan gejala beluk, yaitu malai berwarna putih dan tidak berisi gabah. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terganggu, jumlah anakan produktif berkurang, serta hasil panen menurun secara signifikan. Untuk pengendalian hama ini, petani dapat menerapkan tanam serempak, membersihkan sisa jerami dan gulma yang menjadi tempat berkembang biak hama, menggunakan varietas padi tahan, serta memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid telur, Trichogramma spp, dan predator alami. Selain itu, pemasangan perangkap feromon dapat digunakan untuk memantau dan menekan populasi ngengat dewasa. Penggunaan insektisida dilakukan secara bijaksana dan hanya apabila tingkat serangan telah melampaui ambang batas ekonomi guna menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Ulat padi menyerang bagian daun hingga menggulung dan memutih, menggerek batang hingga malai menjadi hampa, serta memakan akar yang membuat tanaman kerdil dan mati. Untuk menangani hama ini, petani bisa menyemprotkan insektisida kimia, menggunakan pestisida nabati, membersihkan sisa jerami, serta menanam padi secara serempak guna memutus siklus hidup hama tersebut. Tikus sawah merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang menyerang hampir seluruh fase pertumbuhan tanaman. Hama ini merusak tanaman dengan cara memotong batang padi, memakan anakan muda, serta mengonsumsi bulir padi yang sedang berkembang maupun yang telah matang. Serangan tikus menyebabkan tanaman rebah,
jumlah anakan produktif berkurang, dan banyak bulir padi hilang atau rusak, sehingga dapat menurunkan hasil panen secara signifikan, bahkan menyebabkan gagal panen pada serangan berat. Untuk pengendalian hama ini, petani dapat melakukan sanitasi lingkungan dengan membersihkan gulma dan semak di sekitar sawah yang menjadi tempat persembunyian tikus, menerapkan tanam serempak untuk memutus siklus hidupnya, melakukan gropyokan atau pemburuan massal, serta memanfaatkan musuh alami seperti burung hantu. Selain itu, pemasangan perangkap dapat dilakukan untuk menekan populasi tikus. Penggunaan rodentisida sebaiknya dilakukan secara bijak dan hanya ketika populasi tikus telah melampaui ambang batas ekonomi agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan pertanian. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini. Penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas auricipatovar menyerang tanaman padi pada bagian daun, mulai dari fase bibit hingga tanaman dewasa. Serangan ini mengakibatkan munculnya bercak keabu-abuan atau kekuningan di sepanjang tepi daun yang kemudian meluas dan menyebabkan daun layu, kering, seperti terbakar, hingga memicu resiko gagal panen karena proses fotosintesis yang terganggu total. Untuk menangani penyakit ini, petani dapat membersihkan gulma dan sisa jerami tanaman yang terinfeksi dari lahan, menanam varietas padi yang tahan seperti Inpari, menerapkan sistem tanam jajar legowo untuk memperbaiki sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan mikro, menghindari pemberian pupuk nitrogen secara berlebihan, serta menyemprotkan bakterisida berbahan aktif tembaga oksida atau streptomycin sulfat sesuai dosis jika gejala serangan mulai meluas di lapangan. Suket teki yang tumbuh di antara tanaman padi akan merebut nutrisi air dan cahaya matahari, serta melepaskan racun alelopati yang membuat padi menjadi kerdil dan menurunkan hasil panen. Untuk mengatasinya, kita harus mencabut teki hingga ke umbinya saat tanah becek, menjaga kondisi sawah tetap tergenang air guna menekan pertumbuhan gulma, atau menyemprotkan herbisida selektif purna tumbuh khusus padi seperti yang berbahan aktif penoxsulam atau bispirifex sodium.